Rasulillah alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Hafiz Al-Muqri Abil Khair Muhammad ibn Muhammad ibn Al-Jazari Asy-Syafi'i, beliau ulama yang alim, yang ahli qiraat ya. Muqri itu ahli qiraat. Tidak hanya hafidh tapi juga ahli qiraat, alim terhadap Al-Quran. Tapi beliau juga mempunyai kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menulis kitab ini. Dan juga kitab ini itu ada fi dzikri inayatil a'immah bi'arfit ta'rif, itu menjelaskan tentang bagaimana para ulama, banyak sekali para ulama yang membaca kitab ini, menjelaskan kitab ini, sambung terus sampai pada para a'immah, para ulama-ulama besar. Imam Al-Qastalani, Imam As-Suyuti juga disebutkan di situ bahwasanya menukil pada beberapa bab kitab beliau itu juga menukil kitab ini. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Rabi'il Awwal bil Maulidis Syarif Rabi'al Qulub. Alhamdulillah yang telah menjadikan bulan Rabiul Awal bulan kelahiran yang mulia, menjadikannya Rabi'al Qulub, musim semi hati. Kemarin sudah saya jelaskan yo, apa musim Rabi'ah itu artinya musim semi. Musim semi itu adalah musim yang paling dicintai oleh orang-orang Arab, sehingga Rasulullah lahir di musim yang paling dicintai oleh orang-orang Arab, di bulan yang paling dicintai oleh orang-orang Arab. Kenapa Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Ramadan? Bukankah bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, sehingga sangat cocok bulan yang paling mulia ini lahir makhluk yang paling mulia. Hikmahnya adalah bahwasanya Allah menginginkan kemuliaan Rasulullah independen, tersendiri. Bukan kemuliaan itu karena hal yang lain. Kalau Rasulullah lahir di bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, maka kemuliaan itu karena bulan Ramadannya, bukan karena Rasulullahnya. Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal, yang dulunya bulan Rabiul Awal itu bukan apa-apa, gak diperingati sebagai apapun dan lain sebagainya. Maka Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal, sehingga bulan Rabiul Awal yang ikut mulia, yang menjadi mulia. Karena apa? Karena Rasulullah, karena kemuliaan Rasulullah.
Sehingga kemuliaan Rasulullah adalah kemuliaan yang independen, tersendiri, bukan dompleng kepada yang lain. Sama halnya ketika ditanya, kenapa Rasulullah, apa hikmah? Masir wa mal hikmah. Apa hikmah dan rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin? Bukankah hari yang paling mulia itu adalah hari Jumat? Maka sama jawabannya. Kalau Rasulullah, andaikan Rasulullah lahir di hari Jumat, maka kemuliaan itu akan terbagi. Maka kemuliaan itu bukan murni dari Rasulullah, karena hari Jumat juga mulia. Tapi Rasulullah ditakdirkan oleh Allah lahir pada hari Senin, sehingga kemuliaan itu hanya milik Rasulullah. Yang ikut mulia justru malah hari Senin. Yang awalnya hari Senin bukan hari apapun, tidak dikenang sebagai apapun, tidak diperingati sebagai hari apapun, maka dengan lahirnya Rasulullah pada hari Senin, maka hari Senin ikut mulia. Maka banyak sekali umat Rasulullah yang menantikan hari Senin dengan puasa hari Senin. Makanya jangan sekali-kali benci kepada hari Senin, karena hari Senin itulah hari lahir dan munculnya cinta dan kasih sayang untuk seluruh alam. Dan juga Senin atau Itsnain dalam bahasa Arab, Senin itu Itsnain. Itsnain itu ba'dal Ahad. Itsnain itu setelah Al-Ahad. Manil Ahad? Siapa Al-Ahad? Allah. Oleh karenanya awalul khalqi, makhluk yang pertama yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhul arwah, ruh yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali menjawab alastu birabbikum qalu bala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh. Rasulullah itu awwalul anbiya'i fil khalqi wa akhiruhum fil ba'ts. Rasulullah itu nabi yang pertama secara penciptaan roh, alamil arwah. Tapi ketika di akhir, ketika diutus, itu yang paling akhir. Karena kalau diutus itu sudah roh sudah jism, bukan roh lagi. Wajala bihi an ibadil ghumum wa azala biwujudihil kurub, yang telah menghilangkan kesusahan dari hamba-hambanya. Dan dengan adanya Nabi Muhammad inilah, dengan lahirnya Nabi Muhammad inilah juga Allah menghilangkan kesedihan-kesedihan, kesusahan-kesusahan. Wa atfa'a bihi narasyirki, dan memadamkan, dengan lahirnya Nabi Muhammad ini Allah memadamkan api kesyirikan. Wasada'a bi iwanal ifki, dan merobek atau menghilangkan atau merobek kebohongan-kebohongan. Rafa'a bihi jami'an naqais, dan mengangkat semua kekurangan-kekurangan dan aib-aib wal uyub. Wa adha'a bihi wa adha'a bi nurihi masyariqal ardi wa magharibaha, dan Allah memancarkan dengan cahayanya Nabi Muhammad ini, memancarkan cahaya mulai dari ufuk, ujung timur bumi dan baratnya, mulai ujung timur sampai ke barat. Isyaratan, sebagai isyarah ila zuhuri hadid din, isyarat sebagai munculnya agama ini. Biha itu dengan itu semua,
dengan isyarat itu, bukan bima itu ya, biha. Fa subhana 'allamil ghuyub. Li hadza syahri fil islami fadlun. Bagi bulan ini dalam Islam itu keutamaan. Wa ifdalun yaghfuqu 'alal jami'i. Keutamaan yang melampaui atas keutamaan apapun. Makanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sekali lagi bukan Wahabi, Ahlussunnah wal Jamaah, itu berpendapat bahwasanya malam dilahirkannya Rasulullah itu lebih utama daripada malam Lailatul Qadar. Ini kalau Wahabi akan mengatakan ngawur itu, ucapan ngawur itu, pasti itu Wahabi mengatakan seperti itu, ngawur itu. Mana dalilnya, mana dasarnya? Loh, mesti ngomong gitu. Bukankah Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan malam dilahirkannya Rasulullah lebih utama, lebih baik daripada malam Lailatul Qadar? Ya, karena malam Lailatul Qadar itu cuma hanya milik umat Nabi Muhammad. Umat sebelumnya tidak ada malam Lailatul Qadar. Nabi-nabi yang lainnya nggak ada. Nabi-nabi yang lainnya nggak ada. Dalam hadis itu disebutkan para sahabat itu iri. Rasul, enak ya umat zaman dulu. Kenapa kata Rasulullah? Mereka umurnya panjang sehingga bisa beramal baik. Bisa beramal baik juga dengan lama karena umurnya panjang dan lain sebagainya. Sedangkan kita ini umurnya cuma sekian saja, ma baina sitin wa sab'in. Dalam sebuah hadis disebutkan amar ummati ma baina sitin wa sab'in, rata-rata umur umat kita antara 60 sampai 70. Para sahabat iri dengan umat-umat yang lainnya. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi-Nabi yang lainnya, Nabi Nuh dan lain sebagainya, itu umurnya panjang-panjang, ratusan tahun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu malam untuk umatnya Nabi Muhammad, yaitu malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau di total 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Kenapa malam lahirnya Rasulullah lebih baik daripada malam Lailatul Qadar? Karena kalau tidak ada malam kelahiran Rasulullah, maka tidak akan ada malam Lailatul Qadar. Kalau tidak ada malam kelahirannya Rasulullah, maka tidak ada malam Lailatul Qadar. Kalau nggak ada Rasulullah, ya nggak ada itu Lailatul Qadar, nggak ada itu Quran, nggak ada itu Islam, nggak ada salat, nggak ada puasa dan lain sebagainya. Sehingga malam lahirnya Rasulullah itu khairun min Lailatul Qadar. Malam lahirnya Rasulullah itu lebih utama daripada malam Lailatul Qadar. Karena malam lahirannya Rasulullah inilah munculnya sebuah kebaikan, munculnya berbagai kebaikan, munculnya berbagai keutamaan. Lihadza syahri fil islami fadlun wa ifdalun yafuqu 'alal jami'i. Nah, kalau nggak ada bulan Maulid, nggak ada itu Ramadan, bulan Ramadan, nggak ada Idul Fitri, nggak ada nuzulul Quran dan lain sebagainya. Karena demikianlah Allah Subhanahu wa taala sudah menyeting segalanya ini. Sudah mengatur segalanya ini dan mempersiapkan akan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keutamaannya itu melampaui semuanya. Summa huwa wal mauludu fihi, yang dinamakan di dalam bulan ini karena Rasulullah lahir pada bulan ini, dinamakan apa? Rabi'un fi rabi'in fi rabi'. Musim semi di dalam musim semi di dalam musim semi. Itu saking
indahnya. Sampai-sampai musim semi itu sudah indah, di dalamnya musim semi lagi lebih indah lagi, di dalamnya lebih indah lagi, maksudnya seperti itu. Kayak misalnya warna putih di dalam warna putih di dalam warna putih, berarti kan putih banget. Maksudnya indah banget, indah sekali. Nahmaduhu ala an ja'alana min ummatihi. Kita memuji Allah karena telah menjadikan kita umatnya. Wa nashkuruhu ala an hadana limillatihi. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menunjukkan kita kepada agamanya. Wa nas'aluhu an yumitana ala sunnatihi wa mahabbatihi. Kami meminta Allah Subhanahu wa ta'ala agar mematikan kita dengan berpegang teguh pada sunnahnya dan mencintainya. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan kita bersaksi mengakui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Syahadat muqtatifin min hadzal syahr zahrar rabi' muqtatifin ma yabdu fi layalihi minan nur al-badi'. Persaksian orang yang sedang memetik bunga musim semi di bulan ini. Maksudnya apa? Persaksian orang yang sedang bahagia. Di musim semi itu musim yang sedang mekar-mekarnya tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, sehingga banyak orang ketika musim semi itu memetik bunga-bunga itu, sehingga itulah diekspresikan sebagai rasa bahagia dan cinta. Sekali lagi, musim semi itu musim yang paling dicintai oleh orang-orang yang tinggal di 4 musim, sehingga mereka itu senang bahagia. Dan persaksian orang-orang yang mendapatkan cahaya yang indah pada malam-malamnya. Karena orang yang mendapatkan cahaya di malam hari itu adalah sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang utama bagi mereka. Termasuk dulu ya sama kayak kita aja sekarang, kalau misalnya malam kemudian listrik mati, padam dan lain sebagainya, kita kan bingung. Maka cahaya ini di malam hari itu sangat kita butuhkan. Ya, sama halnya dengan Nabi Muhammad SAW yang sangat kita butuhkan di tengah-tengah zulumat, di tengah-tengah kepadaman kebaikan sudah mulai padam, mulai kezaliman semakin merajalela dan lain sebagainya. Makanya keburukan itu diartikan atau keburukan itu dibahasakan sebagai zulmah, sebagai kegelapan. Sedangkan kebaikan itu sebagai nur, cahaya. Makanya orang yang sering maksiat, maka hatinya itu akan gelap, pikirannya juga akan gelap, sumpek, susah, bingung. Itu kan karena banyak maksiat. Tapi kalau dia orang yang baik, orang yang dia berbuat baik, amal soleh dan lain sebagainya, maka apa yang terjadi? Maka banyak cahaya pada dirinya, hatinya bercahaya, pikirannya bercahaya. Wa nasyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu wa safiyyu wa habibu wa najiyuhu arsalahu bil huda. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya, utusannya, nabinya, kekasihnya yang Allah utus dengan bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haqqi, dan agama yang benar, yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun, untuk Allah menampakkannya
alad dini, kepada agama semuanya, meskipun orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu benci. Jadi liyudhhirahu, Allah itu ingin menampakkan Islam. Makanya kita ini nggak boleh malu kalau kita ini orang Islam. Ketika sampean ke mall, sampean kerudungan, ngapain malu? Misalnya sampean ke mall, semuanya orang itu nggak kerudungan, tapi sampean kerudungan sendiri, ngapain malu? Liyudhhirahu 'alad dini kulli. Sampean misalnya beli nang bendul, misalnya beli apa, sampean kopiaan sarungan, ngapain malu? Wong kopiah sama sarung ini sudah menjadi identitas seorang muslim di Indonesia. Liyudhhirahu 'alad dini kulli. Kita harus senang, bangga. Allah itu ingin liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Ngapain kita malu? Harusnya kita bangga. Makanya kiai-kiai zaman dulu itu, termasuk yai saya itu, di gerbang pondok saya dulu di Singosari itu ditulis laisa minna man yakhruj biduni qalansuwa. Bukan termasuk santri pondok pesantren Nurul Huda Singosari Malang, santri yang keluar tanpa pakai peci. Itu saya masih ingat ketika tulisan itu baru dipasang itu, dan waktu itu saya ngantarkan yai untuk ke dalam, ya termasuk agar jadi pegangan yai gini, karena almarhum yai dulu, Yai Manan dulu nggak pakai teken, nggak pakai tongkat, sehingga beliau kalau jalan menuju ke dalam itu pegangan santri-santrinya ini. Waktu itu saya yang siap, saya yang menunggu beliau salim, terus kemudian beliau sambil ngerangkul saya di sini, terus beliau bilang, "Iqra," pakai bahasa Arab, bilugha Arabiyah. "Iqra, laisa minna man yakhruj biduni qalansuwa." Nah, laisa minna man yakhruj biduni qalansuwa, kata beliau. Itu beliau ingin sebetulnya beliau tuh ingin pokoknya santri-santrinya itu keluar pakai kopiah. Liyudhhirahu 'alad dini kulli. Caca yang angel, kopiaan metu, kopiaan yang angel. Pengennya boys doa, lapa ngirim banyu kopiaan, sarungan gak apa-apa lah. Nang bendola wis gak kopiaan. Lah perlu nang kampus kopiaan enggak masalah ya. Liyudhhirahu 'alad din. Uin kok gak kopiaan dele yo. Sok kalah mbek Al-Khazinin dia ono Cak sapa? Cak Zaironi ono enggak? Uin kok gak kopiaan. Ya lidhirahu 'alad dini kulli walau gariyal musyrikun. Sallallahu alaihi wa ala alihi at-thayyibin at-thahirin. Sampeyan nek kopiaan kan mesti ono kopiaan, sampeyan nang kampus kopiaan mesti wedi, sampeyan lek gonceng arek wedok iki mesti wedi ya. Lah kopiaan sing gonceng arek wedok wong kok kebacut itu. Sampeyan gonceng arek wedok soalnya apa gak kopiah? Gak kopiah. Sing wedok ya ngono gelem digonceng soalnya gak sadar padahal dia itu pakai kerudung. Loh ini sebagai warning loh, alarm loh. Harusnya sadar demikian itu. Soalnya digonceng Pak Gojek ya beda mana. Sallallahu alaihi wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin. Salawat Allah semoga tetap tercurahkan kepada keluarganya yang baik, yang suci, wa ashabihil muntajibin al-akramina, khususan al-khulafa ar-rasyidin wal a'immatil mahdiyyin alladzina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun, yang mana khusus terhadap khulafa ar-rasyidin, para imam, para pemimpin yang dengan ajaran Rasulullah ini mereka adil, salat daimatan baqiyatan ila yaumiddin,
Salawat yang terus menerus sampai hari kiamat. Ma wulida mauludun wa ma wujida wa wujida maujudun. Selama ada yang dilahirkan dan selama ada yang ada. Wasallama tasliman katsiran hatta yarithallahu wal arda wa man 'alaiha wa anta khairu wa huwa khairul warith. Wa ba'd fa hadza maulidu sayyidil awwalin al akhirin. Ini adalah buku tentang kelahiran sayyidil awwalin wal akhirin, pemimpin generasi pertama dan yang terakhir. Maksudnya mulai orang-orang yang dahulu sampai nanti orang-orang yang paling akhir sendiri. Wa qaidil ghuril muhajjalin, dan juga pemimpinnya ghuril muhajjalin, itu orang-orang yang bersinar wajah dan tangan kakinya, itu ghuril muhajjalin. Itulah umatnya Rasulullah. Jadi salah satu fadlun, keutamaan umat Rasulullah adalah ketika besok di akhirat mereka itu dibahasakan sebagai ghuril muhajjalin, yang mana putih wajah, tangan dan kakinya karena apa? Karena wudu. Maka dalam hadis itu Rasulullah menyatakan bahwasanya barang siapa yang ingin terus-terusan ghuril muhajjalinnya, ya lakukanlah, maksudnya sering-sering wudu atau daimul wudu. Wa habibi rabbil alamin, dan kekasihnya Tuhan sekalian alam, alladzi arsalahu Allah taala lil khalqi ajma'in, yang Allah utuskan untuk seluruh makhluk. Ya, rahmatan lil alamin. Al alamin itu adalah lil makhluqin. Al alam kullu ma siwallah. Al alam yang dikatakan alam itu segala sesuatu selain Allah. Wa faddalahu ala jamil anbiya'ul mursalin, dan Allah utamakan Nabi Muhammad dari semua para nabi dan para rasul. Maksudnya keutamaan Nabi Muhammad itu melampaui keutamaan para nabi dan para rasul yang lainnya. Dalam artian apa? Para nabi dan para rasul itu tidak mempunyai keutamaan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad mempunyai kemuliaan yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul lainnya. Apa? Nabi Musa mempunyai keutamaan kuat. Nabi Muhammad juga sosok yang mempunyai kekuatan luar biasa. Ketika perang Khandaq, semua sahabat tidak bisa menghancurkan sakhra, suatu batu yang besar. Bahkan sampai Umar bin Khattab pun tidak kuat menghancurkannya. Tapi Nabi Muhammad SAW, beliau mengambil alat, ya sekarang mungkin seperti palu seperti itu, beliau pukul sebanyak 3 kali, kemudian batu itu remuk, hancur ketika peperangan Khandaq. Itu hadisnya masyhur, sahih itu. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa bercengkrama, bisa berbicara dengan hewan dan lain sebagainya. Nabi Muhammad juga bisa. Ketika Rasulullah berjalan di kampung-kampung di Madinah, kemudian Rasulullah menemukan onta yang sedang menangis. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau wahai onta? Onta itu kemudian mengadu kepada Rasulullah bahwasanya dia setiap hari diberi beban oleh majikannya, beban yang sangat berat yang dia tidak mampu. Makanya Rasulullah mengatakan, man sahibu hadzal jamal, siapa pemilik onta ini? Kemudian ada anak muda yang mengatakan, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Onta ini mengadu kepadaku bahwasanya dia tidak kuat. Setiap hari kamu beri beban yang melebihi kekuatannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas ittaqillaha fil bahaim, takutlah kamu kepada hewan-hewanmu. Takutlah kamu kepada Allah dengan hewan-hewanmu ini. Maksudnya apa? Ya jangan menyiksa, jangan menelantarkan, jangan memberi beban yang tidak mampu kepada hewan-hewan itu. Wal malaikatil muqarrabin wa qassaw bis syafa'atil uzma yaumiddin. Nasabu syarif sallallahu alaihi wasallam.
Itu judul ya, nasabuhu syarif itu judul. Nasabuhu syarif sallallahu alaihi wasallam fahuwa alaihi salatu wassalam, dialah Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim ibnu Abdi Manaf ibni Qusay inilah orang Quraisy pertama yang memimpin Mekah setelah periode atau setelah masa suku Jurhum. Suku Jurhum itu suku istri dari Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga setelah Nabi Ismail, maka anak cucu Nabi Ismail itu dari suku Jurhum. Suku Jurhum inilah yang kemudian ketika dalam perjalanannya mereka ini terkontaminasi dengan pemahaman kaum pagan, akhirnya mereka membuat batu, meletakkan batu pertama, kemudian terus menerus akhirnya menjadi patung itu ditaruh di sekitar Ka'bah dan kemudian ditaruh di dalam Ka'bah. Itulah akhirnya kemusyrikan terjadi di rumah Allah, di sekitar Ka'bah itu. Semakin nggak bisa ngurus suku Jurhum ini, kemudian bahasa kita mungkin ya revolusi lah. Akhirnya yang memimpin saat itu dari orang-orang Quraisy, meskipun orang-orang Quraisy ya keturunan Nabi Ismail, orang Quraisy, orang sana yang mana pertama kali dari orang Quraisy itu yang memimpin Mekah itu namanya Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Mayoritas ulama mengatakan, para sejarawan ya, Fihr inilah nama lainnya Quraisy. Jadi Quraisy itu adalah Fihr. Jadi semua orang-orang Quraisy itulah anak cucu Fihr. Sama kalau sampean bilang kaum Ad, kaum Samud, kenapa dinamakan Ad atau Samud? Itu karena mbah-mbahnya itu adalah namanya Ad atau namanya Samud. Ya, seperti suku apa ya Allah alam. Misalnya suku Jawa dinamakan Jawa, kenapa? Apakah dulu itu ada orang namanya Jawa atau bagaimana, Allah alam. Yang jelas Quraisy, bangsa Quraisy, suku Quraisy itulah nama lain dari Fihr. Ibni Malik, Ibnu Nadhr, Ibnu Kinanah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mudrikah, Ibnu Ilyas, Ibnu Mudhar, Ibnu Nizar, Ibnu Ma'ad, Ibnu Adnan. Ilahuna muttafaqun alaihi. Sampai Adnan inilah nasab Rasulullah, para ulama sepakat. Jadi yang disepakati adalah nasab Rasulullah mulai Muhammad bin Abdullah sampai Adnan. Adnan sampai Abdul Muttalib itu 20. Abdullah 21. Berarti Rasulullah ini keturunan berapa? 21. Keturunan Adnan 21. Sampai hitung, bener nggak? Jadi Adnan ini mbahnya Rasulullah ke-20. Kalau dihitung dari Abdul Muttalib, Abdul Muttalib ya. Abdullah kan bukan kakeknya tapi ayahnya. Sampai hitung, bener nggak? Wes. Abdul Muttalib 1, Hashim 2, Abdul Manaf 3, Qusay 4, Kilab 5, Murrah 6, Ka'ab 7, Lu'ay 8, Ghalib 9, Fihr 10, Malik 11, Nadhr 12, Kinanah
Piro? 13. Huzaimah 14, Mudrikah 16, Ilyas 17, Mudor ya apa sih? Malik 11, Nador 12, Kinana 13, Huzaimah 14, Mudrikah 15, Ilyas 16, Mudor 17, Nizar 18, Ma'ad 19, Adnan 20. Jadi Adnan itu mbahnya Rasulullah ke-20. Kalau dikebawakan berarti Abdullah ayah Rasulullah itu keturunan ke-20 dari Adnan. Berarti Rasulullah keturunan ke-21. Makanya ada salawat, Shalla alaikallahu ya Adnani. Adnani itulah dia anak cucunya Adnan. Ini muttafaq alaih. Jadi nasabnya Rasulullah ke atas sampai Adnan itu para sejarawan dan para ulama sepakat. Waqtalafu, dan para ulama itu berbeda pendapat fitasmiyati baqiyati ajdadihi sallallahu alaihi wasallam min sayyidina Adam alaihissalam ila Adnan. Kakek-kakeknya Rasulullah mulai Adnan sampai Nabi Adam atau mulai Nabi Adam sampai atasnya Adnan, ini para ulama berbeda pendapat. Ma'tifaqi ala anna Adnan min dzurriyyati Ismail adz-Dzabih ibni Ibrahim al-Khalil salawatullahi wasallamu alaihima. Tapi mereka sepakat bahwasanya Adnan ini keturunannya Nabi Ismail. Bin Ibrahim al-Khalil salawatullahi wasallam. Makanya orang-orang Yahudi tidak suka dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan keturunan dari Nabi Ishak. Ternyata Nabi akhir zaman, Nabi yang paling mulia, Nabi yang diberikan keutamaan yang luar biasa, ternyata bukan dari klan atau bukan dari keluarga mereka. Keturunan Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabiullah Ya'qub yang nama lainnya adalah Israel. Sehingga anak keturunan Nabi Ya'qub itu disebut Bani Israel. Dan Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Akhbarana Syekh Al-Musnid Ar-Ruhla Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala biqira'ati alaih. Qala akhbarana Abu Al-Hasan Ali ibnu Ahmad Al-Hambali qala akhbarana Hanbal ibnu Abdullah Ar-Rusafi qala akhbarana Hibatullah ibnu Al-Husain qala akhbarana Al-Hasan ibnu Ali qala akhbarana Ahmad ibnu Ja'far qala haddatsana Abdullah ibnu Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kalau sampean agak bingung, sampean harakati nama-nama itu. Qala haddatsani abi, qala haddatsana Muhammad ibnu Mus'ab, qala haddatsana Al-Auza'i an Shaddadin Abi Ammar an Sayyidina Wathilah ibnu Al-Asqa radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail. Allah memilih dari anak Nabi Ibrahim adalah memilih Nabi Ismail. Wastafa min bani Ismail Kinanah. Allah memilih dari anak cucu Nabi Ismail, memilih siapa? Kinanah. Kinanah ibnu Khuzaimah ibnu Mudrikah, itu Kinanah. Wastafa min bani Kinanah Quraisyan, dan Allah memilih dari bani Kinanah Quraisyan Fihr ibnu Malik. Yang tadi itu loh, ya. Yang atas itu Kinanah ibnu Khuzaimah, kemudian ada Fihr ibnu Malik. Wastafani min Quraisyin, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan Allah memilih dari anak cucu Quraisy, ya, yaitu anak cucunya Fihr, maksudnya Bani Hashim, yaitu anak cucunya Hashim bin Abdi Hanaf. Wastafani min Bani Hashim,
dan Allah memilih dari Bani Hashim, anak cucunya Hashim, memilihku. Akhrajahu Muslim fi sahihi wa Tirmidzi fi jami'ihi wa qala hasanun sahih dan sahih. Wa rawahu Tabrani meriwayatkan min hadis Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar, wa lafzu, lafadznya annallaha sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ikhtara khalqah, sungguh Allah itu memilih ciptaannya, makhluknya. Wakhtara minhum, dan Allah memilih ciptaannya, semua ciptaannya itu memilih siapa? Memilih Bani Adam, manusia. Tsumma ikhtara Bani Adam, memilih dari manusia itu, fakhtara minhumul Arab, memilih dari manusia, semua manusia Allah pilih, yaitu Arab. Tsumma ikhtara al-Arab fakhtara minhum Bani Hashim, dari sebanyaknya orang Arab itu Allah memilih Bani Hashim. Tsumma ikhtara Bani Hashim fakhtarani minhum, dari Bani Hashim yang banyak juga itu Allah memilihku. Falam azal khiyarun min khiyar, jadi yang terbaik Rasulullah. Makhluk terbaik itu siapa? Manusia. Dari manusia banyak ini Allah pilih, yaitu orang Arab. Kenapa orang Arab? Nah, orang Arab itu orang terbaik dari segi fisik, dari segi kekuatan, semuanya. Dari segi bahasa, orang Arab itu terbaik. Kita nggak boleh itu kemudian menafikan itu. Kecerdasannya, kekuatannya, suaranya, itu memang luar biasa orang Arab. Ala man ahabbal Arab fa bihubbi uhibbuhum. Ketahuilah siapa yang mencintai Arab, maka dengan cintaku aku mencintainya. Wa man abghadal Arab fa bibughdi ubghiduhum atau abghadahum. Maka siapa yang membenci Arab, maka dengan kebencian, maka dengan kebencianku aku membencinya. Memang orang Arab itu ya, luar biasa. Fal-urbu khairu unasin thumma khairuhum Muhammadun fahuwa fihim khairu khairihim. In taqra'in nahla yanhalla jismu hasidihim wa fi bira'atin yabdu wajuha jahihim. Arab itu memang manusia terbaik itu adalah bangsa Arab, dan Nabi Muhammad itu yang paling terbaik di antara orang-orang Arab itu semua. Jikalau engkau membaca surat An-Nahl, maka orang yang hasud, orang yang dengki kepada orang Arab, maka dia akan kurus. Jadi yanhallu jism hasidihim. Kalau benci sama orang Arab, kamu akan kurus sendiri. Maksudnya susah. Orang-orang susah itu dibahasakan sebagai orang yang kurus. Ya mbo, mikir utang dah ya apa. Jadi saking mulianya orang-orang Arab itu. Wa rawaina aidan fi musnad al-Imam Ahmad an Sayyidina al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Musnad Ahmad juga dari Irbad ibn Sariyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini Abdullah la khatamun nabiyyin." Saya ini hamba Allah, penutup para nabi. Wa inna Adam la munjadilun fil tinati. Adam ini masih proses penciptaan. Jadi munjadilun itu masih diproses atau dicampur. Masih dicampur penciptaannya Nabi Adam, tanah dan lain sebagainya.
Wa sa'ukhbirukum bi awwali dzalika, dan saya akan memberikan informasi kepada kalian yang lebih awal daripada itu, da'watu Ibrahim. Jadi Rasulullah itu ana da'watu Abi Ibrahim. Saya ini doanya ayahku Ibrahim. Apa doanya? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa bisyaratu Isa, saya ini kabar gembira yang diberitakan oleh Nabi Isa yang kemarin sudah saya baca. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa ru'ya ummi, bukan ai tapi ummi. Wa ru'ya ummi ra'at hina wada'atni, dan aku adalah mimpinya ibuku. Karena Sayyidah Aminah alaihissalam itu mimpi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpinya ibuku ketika melahirkanku. Waqad kharaja, dan telah keluar, laha nurun adha'at lahu qusur asy-Syam. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, itu keluar cahaya yang menyinari ke arah Usurus Syam, istana-istana Syam. Wa rawahu aidan al-Hakim fi mustadrakihi ala sahih. Riwayatkan Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, hadisnya sahih. Wa la zala nuru sallallahu alaihi wasallam yantaqilu minal aslabit tahirat ila al-arhamiz zakiyati ila an ittasala bi abihi Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Dan Allah terus, jadi cahaya Rasulullah ini pindah-pindah terus minal aslabit tahirat, dari tulang-tulang sulbi yang suci, ilal arhamiz zakiyat ila anittasala, tulang-tulang suci ya, cahaya Rasulullah ini dari tulang-tulang sulbi yang suci, dalam artian dari orang-orang laki-laki yang suci, yang tidak pernah syirik, yang tidak pernah kafir, yang tidak pernah maksiat, sampai dipindahkan oleh Allah kepada rahim-rahim ya, rahim-rahim yang suci juga. Jadi dalam artian ibunya Rasulullah, dan juga terus ke atas itu tidak pernah bermaksiat juga, sampai Allah sambungkan itu semua kepada Sayyid Abdullah ibnu Abdul Muttalib, laki-laki yang tampan, laki-laki yang suci, laki-laki yang tidak pernah maksiat, tidak pernah zina. Sayyid Abdullah terkenal sebagai laki-laki yang tampan. Bahkan saudara Waraqah ibn Nufail yang bernama Qutailah itu dia memprediksi bahwasanya Abdullah inilah nabi akhir zaman, sehingga Qutailah ini menawari Abdullah untuk menikah. Dia melihat wajahnya Abdullah ini sangat tampan dan bersinar, kemudian Qutailah ini mengajak Abdullah untuk menikah. Sayyid Abdullah menolak karena dia lebih mematuhi dan lebih mengiyakan perjodohan ayahnya, yaitu Abdul Muttalib, yang menjodohkan Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah. Tapi ternyata kenabian itu bukan pada Sayyid Abdullah, tapi kepada putranya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ta'ahhala lizawaj zawwajahu min Aminah binti Wahab. Ketika sudah mampu, sudah pantas untuk menikah, maka Allah nikahkan Abdul Muttalib menikahkannya dengan Aminah binti Wahab ibnu Abdi Manaf ibnu Zuhra ibnu Kilab.
Jadi ketemunya di kilam. Falamma tazawwajaha wa dakhala biha hamalat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menikah dan kemudian hamil Sayyidah Aminah ini. Fayuqal kadzalika yaumul itsnain min syahri Rajab. Awal hamilnya Sayyidah Aminah itu adalah hari Senin pada bulan Rajab. Makanya Mbah Yai Maimun Zubair itu sering dawuh, atau yang sekarang diviralkan itu pada quotes atau meme-meme itu, seingat saya, kalau nggak bisa puasa Rajab full, puasa Rajab tanggal 10 itu, tanggal 10. Karena pada tanggal 10 itulah Said Abdullah dan Sayyidah Aminah itu dalam artian berhubungan badan, dan mulai saat itulah kemudian terbentuklah khalq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak salah 10 Rajab itu. Yang ini daunnya Mbak Yai Maimun Zubair. Nanti saya cek lagi itu, saya khawatir keliru. Qala Ibnu Jazzar ayyam minni fi sya'bi Abi Thalib indal jamratil wusta, wa qala al-Hakim Abu Ahmad wa kana sinu Abdullah idzaka 30 sanah. Ya, usianya Said Abdullah saat menikah itu 30 tahun. Ada yang mengatakan 25 tahun. Ya, macam-macam. Hamlu ummi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asmaul husna.